Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa pada pagi hari ini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita ikrarkan dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi kisah-kisah sahabat yang ada di buku Himpunan Fadilah Amal karangan Maulana Muhammad Zakaria Al-Badari rahmatullah alaihi. Pada kali ini akan kita bacakan kisah keberanian Ali radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, orang-orang Islam mengalami sedikit kekalahan. Penyebab utamanya adalah karena sebagian dari sahabat radhiyallahu anhu tidak mentaati satu perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana telah dikisahkan pada bab 1 kisah nomor 2 pada halaman dahulu, pada saat itu tentara kaum muslimin telah dikepung oleh orang-orang kafir dari 4 penjuru, sehingga orang Islam atau sahabat radhiyallahu anhu banyak yang mati syahid menjadi sasaran senjata mereka. Selain itu, banyak juga yang melarikan diri. Rasulullah SAW sendiri berada dalam salah satu kepungan orang-orang kafir tersebut. Maka orang-orang kafir mengumumkan kepada orang banyak bahwa Rasulullah SAW telah mati syahid. Berita ini telah membuat para sahabat radhiyallahu anhu menjadi sedikit panik dan kacau. Sebagian sahabat ada yang langsung melarikan diri, ada pula yang lari ke sana kemari tanpa arah. Akhirnya pasukan kaum muslimin menjadi terpecah belah dan kacau balau. Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang kafir telah mengepung kaum muslimin, saya tidak melihat Rasulullah SAW. Maka saya segera mencari beliau di antara orang-orang yang masih hidup. Tetapi saya tidak menemukan beliau di antara mereka. Kemudian saya mencarinya di antara mayat-mayat para syuhada yang telah gugur mati syahid. Di sana pun ternyata tidak ada. Tetapi saya berpikir, tidaklah mungkin Rasulullah SAW melarikan diri dari peperangan. Pada akhirnya Allah SWT telah melihat amal perbuatan kami dan Dia marah kepada kami, sehingga Allah telah mengangkat Rasul yang dicintanya ke langit. Nampaknya inilah kemungkinan yang terbesar dan terbaik menurut saya. Saya tidak dapat mengira-ngira kemungkinan lain yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Saya segera mencabut pedang saya. Dengan gigih serta penuh semangat, saya terjun ke kancah pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Saya merasa bahwa saya akan mati pada pertempuran tersebut. Saya terus bertempur dengan mereka sehingga saya telah membuat suatu jalan yang terbuka dari kepungan tersebut. Pada saat itulah saya melihat Rasulullah SAW, maka bukan main senangnya hati saya. Kemudian saya dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kekasihnya ini melalui malaikat-malaikatnya. Akhirnya saya segera pergi mendekati Rasulullah SAW dan saya berdiri di samping beliau SAW. Kemudian datanglah satu pasukan dari tentara kafir Quraisy menyerang beliau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Ali, tahanlah mereka." Saya langsung menghadapi serbuan pasukan musuh dengan segenap keberanian saya, sehingga sebagian pasukan tersebut melarikan diri dan sebagian lainnya dapat saya bunuh. Kemudian datang lagi sekelompok pasukan yang kedua yang berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberi syarat kepada Ali radhiyallahu anhu agar melawan mereka. Kemudian pasukan itu telah dilawan oleh Ali radhiyallahu anhu seorang diri. Ketika berlangsungnya kejadian tersebut, malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepada Ali radhiyallahu anhu yang masih muda belia dan memuji keberanian Ali radhiyallahu anhu dalam melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Ali adalah bagian saya dan saya bagian dari Ali." Inilah satu isyarat yang menunjukkan betapa pentingnya kesatuan yang sempurna. Jibril alaihissalam juga berkata, "Saya adalah dari kalian berdua." Faedah
dari cerita ini adalah inilah contoh teladan dari seorang sahabat yang telah melawan serbuan pasukan musuh seorang diri sehingga dapat mengalahkan mereka. Dengan penuh keberanian ia telah menyerang pasukan kafir untuk melindungi Rasulullah SAW dan siap mengorbankan nyawanya dalam menjalankan tugas tersebut. Ini adalah suatu contoh keteladanan dari keberanian sahabat radhiyallahu anhu. Dari satu sisi dapat dilihat betapa tingginya ketulusan rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada Rasulullah SAW. Di sisi lain, inilah contoh keberanian dan keteguhan mereka dalam mempertahankan agama. Demikianlah kisah Ali, keberanian Ali dalam melindungi Rasulullah SAW. Karena kecintaan beliau ini, kecintaan Ali radhiyallahu ini kepada Rasulullah yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah tidak ada dalam peperangan, Ali ini bingung mencari di mana keberadaannya. Setelah ketemu pun Ali radhiyallahu anhu ini juga sangat luar biasa dalam membela, tidak takut mati karena kecintaannya. Jadi tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, bahkan pada saat itu dia menganggap Ali ini sudah akan mati. Tetapi dengan lindungan Allah SWT, Ali dapat selamat. Nah, dari sinilah mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara mengetahui kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.